Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daudi Winata dengan NIM 251904101019. Saya dari Prodi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik, Kampus Bekasi, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang stoichiometri dan reaksi kimia. Jadi, yang pertama ada pengertian umum. Jadi, stoichiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik berupa massa, mol, volume, atau jumlah partikel. Sedangkan reaksi kimia adalah proses perubahan zat menjadi zat baru dengan susunan atom berbeda. Selanjutnya, ada jenis-jenis reaksi kimia yang relevan di teknik mesin. Yang pertama, yaitu reaksi pada pembakaran. Terjadi ketika bahan bakar, biasanya hidrokarbon, bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2, H2O, dan energi panas. Yang kedua, reaksi oksidasi dan reduksi atau redox, melibatkan transfer elektron antar zat. Oksidasi itu kehilangan elektron, misalnya logam berkarat, dan reduksi itu menerima elektron. Yang ketiga, ada reaksi sintesis dan penguraian. Reaksi sintesis yaitu dua zat bergabung membentuk suatu zat baru, dan penguraian adalah satu zat terurai menjadi beberapa zat. Selanjutnya ada hukum dasar stoichiometri. Yang pertama, hukum kekalan massa atau hukum Lavoisier. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, dengan persamaan M reaktan sama dengan M produk. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau Gauss, yaitu suatu senyawa selalu memiliki perbandingan massa unsur yang tetap. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau biasa disebut dengan hukum Dalton. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu terhadap unsur lainnya merupakan bilangan bulat sederhana. Selanjutnya ada manfaat mempelajari stoichiometri dan reaksi kimia dalam teknik mesin. Yang pertama, memahami efisiensi pembakaran bahan bakar di mesin atau AFR, yaitu air fuel ratio. Yang kedua, menentukan komposisi gas buang untuk pengendalian emisi. Yang ketiga, membantu dalam desain sistem pendingin dan pelumasan berdasarkan reaksi kimia fluida. Yang keempat, menganalisis reaksi korosi, oksidasi, dan perlindungan logam. Yang terakhir, yaitu mengoptimalkan campuran bahan bakar dan udara agar konsumsi bahan bakar efisien. Berikut ada contoh soal dan berikut pembahasannya, yaitu soalnya hitung jumlah mol U2 yang diperlukan untuk membakar 2 mol propana C3H8 secara sempurna. Reaksinya itu C3H8 plus 5U2 ini reaktan dan menjadi 3CU2 plus 4H2O ini produk. Jadi pembahasannya yaitu dari persamaan reaksi 1 mol C3H8 butuh 5 mol O2, maka 2 mol C3H8 yaitu persamaannya O2 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 mol.
Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu stoikiometri digunakan untuk menghitung perbandingan zat dalam reaksi kimia. Konsep ini penting dalam proses pembakaran, pelapisan logam, dan pengendalian emisi gas buang. Dengan stoikiometri, insinyur bisa menentukan efisiensi bahan bakar dan rasio udara bahan bakar yang ideal. Jadi, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.